Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya mana ya? Bismillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah, kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah. Insyaallah. Ada absennya? Aina khas khas. Enggak ada ya? Ini siapa nih? Alia. Nih? Dia tuh. Siapa? Oh, itu yang belakang. Viola. Tuh. Rizka. Nabila nih. Sabrina, Sarah. Tuh. Oh, Mira. Nih. Siapa? Oh, Bafira. Ini. Siapa? Farah. Oh, kamu udah nggak usah kita belum jumpa ya, Farah? Oh, Masya Allah. Mirip Sarah. Siti Maisarah bukan ya? Nah, jadi kita di kelas 8 ya, di kelas 9 pakai buku yang ini. Ya, pakai buku yang ini. Kenapa pakai buku yang ini? Gak apa-apa, karena disuruh Ustaz. Enggak, jadi ini bukunya dia lebih mendalami fikih ya. Kemudian juga hadisnya lebih mencakup banyak. Nah, tapi jangan juga kalian buang ya, karena itu nggak dipakai lagi tuh kalau langsung dicampakkan dengan sia-sia seperti itu enggak. Nah, hari ini sudah dapat buku ini semua? Belum. Jadi semua buku udah dapat kecuali buku ini? Atau semua buku belum dapat? Oh, semua buku belum. Bahar ini baru datang pertama ya? Iya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ngambil jangan lupa diambil buku ini. Kemudian ini bukunya punya sekolah. Dijaga baik-baik, disampul. Itu bukan disampul, tapi robek dipakai mau ya. Jadi nanti disampul buku hadisnya semua, jangan dicoret-coret. Misalnya mau mengartikan jangan. Ya, baik-baik dijaga. Kemudian dikasih nama boleh nggak ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Dan yang paling jangan hilang, nanti mengganti. Dikasih tanda aja, entah pakai apa gitu. Ya kan, supaya tahu kalau itu punya dia gitu ya. Karena ini kita belum punya buku tulis bawa. Buku hadis yang dari kelas 7 masih ada. Silahkan dibuat. Loh, katanya masih ada. Hah? Ya udah pakai kertas lembar boleh. Kertas lembar. Di tengah-tengah aja, nggak usah digoyak. Maksudnya ditulisnya di tengah-tengah ya, jadi bisa digoyakin. Nah, sehat semuanya? Sehat insya Allah ya, harus sehat, semangat, banyak makan, banyak minum. Kenapa yang belum minum cuman si Nabila sama siapa tadi namanya Ustazah? Oh, Fatimah. Nanti minumnya kok kosong. Sampai sampai memang kok kosong. Nanti kok kecil kan tuh beda sama Sarah. Bentar-bentar kan tinggal di pondok, terus nanti bawa minum sekecil itu. Iya. Besok besar-besar bawa minum ya. Jangan kecil-kecil, harus banyak minum ini karena dia udaranya sangat panas juga. Tambah kita yang harus keluar kayak gini, jadi harus banyak minum ya. Jangan minum es, apalagi nutrisari, jangan. Ya. Air putih yang banyak, oke? Nah, kemarin kan tuh ada kan, bisa dapat cerita dulu nih cek-ceknya ya. Jam berapa kita habis nih? Mana absen? Kalian udah dapat roster? Jam berapa sudah habis? Kalian udah dapat makan waktu soalnya kan? Oh ya, udah. Jadi kan kemarin itu Ustazah tahu ya, pas kelas 7 Masya Allah rajin Ustazah menghafal. Tiba masuk kelas 8 mulai si Kak Rona datang ya kan, terus apa yang terjadi, dia biasa di sekolah rajin, tiba-tiba pas dari ya Allah malasnya dia menyentor ya
Minimal walaupun sekarang kita pakai masker ya kan Sarah, ngap-ngap sikit ya apa, nanti udah jumpa ya kan, nanti kan kita sama rindu nanti kan, nanti jumpa. Nah jadi walaupun mudah-mudahan dengan kita yang jumpa bisa lebih semangat lagi belajarnya. Kemudian makanya harus jaga kesehatan yang baik, banyak minum, jangan lupa banyak minum air putih ya. Jadi untuk hari ini Ustazah mau kasih kiat-kiat menghafal supaya jangan malas-malas lagi. Ya, apalagi kelas 9 nih. Biasanya kalau kelas 9 itu dia lebih banyak ujiannya. Kenapa banyak ujiannya, Nadia? Anda juga malas kali pas dari ya, main HP aja. Hah, Nadia? Kenapa bisa lebih malas kalau kelas 9? Coba kira-kira. Hah? Apa? Nggak tahu dia. Siapa? Kenapa Viola? Kira-kira Viola? Apa? Senyum ditanya senyum. Macam dinosaurus aja senyum. Udah. Jadi biasanya kalau mau kelas 9 itu dia kan serasa dirinya ini mau jadi kakak ya kan? Mau SMA, jadi dia mulai malas belajar SMP. Itu biasanya semua orang mengalami, termasuk Ustazah dulu waktu kelas 9 juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kita harus sering-sering motivasi diri supaya tidak malas dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Kamu kok bener kamu bisa jadi kamera ini kayaknya. Jadi ada beberapa tips sukses untuk menghafal hadis. Silakan ini tulis ya. Kiat-kiat sukses menghafal hadis. Yang pertama, sudah mau tanya deh, yang waktu di kelas 7 pertama kali kalian belajar hadis itu hadis tentang apa? Niat. Masya Allah, Mumtazah. Nah, di buku ini juga tentang niat. Kenapa ya? Nah, tentang niat. Jadi, kenapa semuanya niat Ustazah? Kenapa? Karena yang pertama tadi apa yang sudah bilang? Meluruskan niat. Tulis dulu. Meluruskan niat. Meluruskan niat. Nah, kenapa Ustazah di hadis Arba'in Ustazah tentang niat? Di Umdatul Ahkam kita pakai Umdatul Ahkam juga tentang niat Ustazah. Kenapa segitu pentingnya Ustazah niat itu? Iya, penting sekali. Bayangkan kita manusia ini kalau hidup kita pakai niat, gimana lo coba? Antilah contohnya Sarah. Kalau mau makan pakai niat enggak? Walaupun enggak kita bilang nawa itu segala macam gaya kan, tapi nanti niat itu kira. Tapi kalau misalnya kita nggak niat makan, nanti pasti nggak makan kan? Istilahnya kalau kita bahasnya nggak selera, ya kan? Tapi kalau misalnya selera-seleranya mau nggak tambah makannya. Nah itulah dia, niat itu sangat penting, apalagi dalam menuntut ilmu. Jadi yang paling penting kalian ubah niat kalian. Yang kemarinnya waktu masa-masanya daring itu udah daun kalian sudah belajarnya kayak gini, macem HP aja pening kepala sama Ustazah, belum lagi paket anak habis Ustazah, belum lagi anak lapar Ustazah, belum mandi Ustazah, malas. Jadi dia kalau misalnya kita belum mandi, pasti dia berpengaruh nggak kalau belajar jadi malas? Berpengaruh kan? Nah, jadi coba sekarang mulai diniatkan dalam hatinya, mulai belajar. Oh, anak menghafal ini bukan untuk sekolah aja, bukan supaya nggak dimarahin misalnya Ibu, bukan supaya dapat nilai yang baik, tapi mulai dipraktekkan bahwasanya menghafal untuk diri kita sendiri dan untuk orang tua. Pahalanya besar nggak kalau kita menghafal? Besar. Orang tuanya dapat pahala nggak? Dapat. Ustazahnya juga dapat pahala, sekolah juga dapat pahala, Masya Allah berkah semuanya. Jadi coba diniatkan, ingat sedikit tapi diamalkan lebih baik daripada banyak tapi dianggurin. Jadi mulai perbaiki niatnya ya. Ustazah stres sekali Ustazah, lihat bukunya setebal apa Ustazah, kayak gorengan bakwan tebalnya Ustazah. Terus belum lagi banyaknya 420 hadis Ustazah di dalamnya Ustazah. Udah stres kepala Ustazah. Jadi jangan stres. Ya, ini mungkin nggak dalam waktu setahun Ustazah suruh ngapal satu buku ini? Nggak mungkin. Jadi lu takut-takut. Dan dalamnya pun boleh kalian lihat itu nggak setebal, nggak sebanyak
kalian pikirkan. Nah, bayangkan itu, cuma pede-pede 2, 3, 4. Tuh, jadi jangan langsung down dengan ketebalan buku yang ada ya. Harus mulai diniatkan, oh ya bismillah kan harus bisa. Walaupun masih nggak lancar, tapi harus tetap bisa gitu. Ingat, kalau misalnya kita udah bilang bisa, langsung tuh sugesti dirinya baik, insya Allah darahnya itu mengalir dengan yang baik. Paham Sarah? Ingat, luruskan niat. Mulai sekarang luruskan niat untuk belajar lebih baik. Minimal dapat pahala untuk orang tuanya, gitu loh. Nah, yang kedua adalah menjauhi maksiat. Sudah sering kali nih guru-gurunya dicakap-cakap tentang ini kan. Capek kan lo ustazahnya udah ini aja mungkin. Tadi pagi ada tausiah kalian? Yang ke tausiah pagi itu kapan? Nggak ada ya? Nah, jadi waktu kelas 7 kan sering dikasih tahu asal tausiah pagi, kemudian asal belajar, asal kena masalah, tiap belajar juga selalu dibilang jauhi maksiat gitu kan. Maksiat itu bukan hanya yang kalian tahu ketika ada seorang lelaki dan perempuan memiliki hubungan spesial, bukan hanya seperti itu ya. Tapi kita buka aurat, kemudian suaranya caper-caper besar-besar depan ustadz yang lajang, itu juga salah satu maksiat. Nah, apalagi kita sebagai penuntut ilmu, kalian masya Allah penghafal Quran, penghafal hadis, banyak lagi yang kalian hafal. Jadi cobalah salah satunya, apalagi kalian di musim-musim daring seperti ini, animasi kita belajar masih menggunakan handphone, itu pasti lebih lalai dibandingkan waktu yang sebelumnya kita nggak pakai handphone ya kan. Jadi manfaatkan main HP-nya itu ya udah, kalau udah selesai udah ya kan, jangan langsung buka yang lain. Mungkin masih ada lagi ustazah, kalau misalnya stres ustazah, nggak bisa ustazah kalau misalnya nggak dengerin musik. Mungkin masih ada sebagian dari kita yang seperti itu, tapi cobalah mulai dikurangi. Misalnya hari ini dia misalnya dengar lagunya 3, coba semalam mungkin 3, hari ini 1 aja. Jadi insya Allah besok diniatkan lagi, ya Allah berikanlah hidayah ya Allah supaya nggak dengerin musik lagi. Kemudian langsung nggak dengerin musik lagi. Atau masih ada yang juga sebagian kita mungkin main TikTok juga. Walauzubillah ya Allah, tuh masih ada yang main kayak gitu. Cobalah dikurangi. Mana tahu hari ini dia mainnya juga 3 video, kemarin 3 video, hari ini cuma 1 video, besok insya Allah udah nggak lagi gitu. Jadi perubahan itu memang nggak langsung drastis ya, pelan-pelan, tapi pasti. Itulah salah satu contoh untuk menjauhi maksiat. Biar apa? Biar hafalannya masih lengket, kemudian mudah untuk menghafalnya. Kemudian juga kadang-kadang tahu nggak kalian, ustazah udah ngafal, ustazah udah capek kalian baca ini, tapi nggak hafal juga. Tapi kalian nggak tahu di sisi yang lain, kalian masih mungkin masih melaksanakan maksiat yang besar gitu. Dalam artian maksiat besar itu bukan hanya itu ya, maksudnya yang parah kayak gitu, tapi maksiat itu juga bisa jadi yang seperti yang tadi, masih dengerin musik, kemudian masih chattingan sama abang-abang ya kan, masih apalagi masih membuka auratnya. Itu salah satu contoh yang kecil dalam bentuk hal maksiat. Masih banyak lagi mungkin sama, ustazah juga mungkin masih melaksanakan maksiat-maksiat yang kecil, mungkin masih entah gimana. Jadi kita sebagai manusia itu harus berubah menjadi yang lebih baik. Itulah salah satu contohnya. Kayak misalnya contohnya juga kalian masih buka aurat, silakan pelan-pelan ditutupi, walaupun nggak sepanjang ini, walaupun belum pakai cadar, pelan-pelan. Minimal pakai kaos kaki, pakai jilbab sedada, bentuk badan kita itu cukuplah, suami aja yang nampak badan kita itu ya kan. Jadi nggak usah kawat ditunjukkan kali auratnya gitu. Maksudnya salah satu contoh untuk menjauhi maksiat. Paham kira-kira Amira? Nah, yang ketiga apa? Memilih waktu dan tempat yang tepat
menghafal. Memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menghafal. Nah, kapan itu saja tempat waktu yang tepat untuk menghafal? Misalnya tetangga sebelah nih ya kan, jam-jam kalian misalnya kan pas daring atau kan pas kayak gini kan pulangnya jam berapa? Jam 12 ya? Terus tiba-tiba, wih semangat kali lah, habis diceramahin Ustaz Ila, mau langsung hafal lah, jam-jam 2 siang misalnya. Tepat nggak waktu menghafal jam segitu? Nggak tepat sebenarnya. Cuaca misalnya panas, kemudian baru capek, baru pulang sekolah, ya kan? Jadi waktu yang tepat itu kapan? Nah, kalian bangun di 1/3 malam, bukan lagu ya. Jadi kalian bangun, misalnya nggak usah misalnya jam segitu, misalnya jam 4 subuh, ya kan? Udah kita misalnya tidurnya cepat, jangan pula tidur jam 2 bangun jam 4, bisa nggak? Nggak akan bisa, ngantuk main handphone segala macam tuh. Jadi bangun tidur tuh misalnya paling lama jam 10, ya kan? Atau jam 9 udah tidur. Jadi ketika bangun pagi kita langsung fresh gitu loh. Jadi bangun jam 4 tuh dibaca-baca ya kan Alia, jangan tidur-tidur Alia. Kenapa sakit Alia? Jadi kemudian dihafal. Biasanya waktu kayak gitu kan orang masih hening ya kan, suara jangkrik masih terdengar, itu lebih asik biasanya untuk menghafal dan lebih lengket. Pernah nggak kayak gitu ngapalnya? Coba sesekali, pasti insya Allah enak menghafal jam segitu dan pasti lebih dapat dia ilmunya. Jangan pula pas waktu capek-capeknya kalian menghafal itu nggak dapat. Apalagi misalnya hari ini hari Selasa, ya kan? Rupa-rupanya lupa di menghafal ada hafalan. Jadi malam Selasa langsung dihafalnya. Masuk nggak gitu kira-kira? Nggak akan masuk. Jadi menghafal itu dibaca-baca dulu. 1 minggu kan panjang. Jadi jangan langsung. Terus menghafal Al-Quran kan tiap hari kan? Menghafal Al-Quran tiap hari kan? Cobalah sesekali tuh jam 4 bangun, habis sholat subuh, terus langsung sekolah, enak kan Masya Allah. Nanti tidur siang habis itu, baru enak waktunya. Kalian pun sehat badannya Insya Allah. Kalau seperti itu dirutinkan, ya kan? Terus tepatnya gimana Ustazah? Nah, kalau misalnya kita punya adik misalnya ya kan, apalagi yang masa-masa lagi main-main, anak-anak tuh gelar tuh kan lagi asik-asiknya dia aktif-aktifnya kesana kemari, ribut segala macam. Jangan pula pas lain ngapal didatanginya tik. Terus kan marah, sana lama kamu ngapal loh begini. Jangan kayak gitu. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Tapi siapa yang bangkit dari tempat duduknya? Kakaknya yang punya akal, bangkit pergi ke tempat yang lebih enak. Misalnya kalian punya halaman belakang, silakan di halaman belakang sambil lihat pohon, sambil lihat rumput. Masya Allah enak kan kalau menghafal kayak gitu. Pasti Insya Allah dapat. Ada angin sepoi atau misalnya di kamar sendirian juga boleh, terserah ya. Jadi sekarang sudah dewasa, sudah kelas 9, bisa memilih mana yang terbaik tempatnya, mana yang terbaik waktunya, dan pasti lebih baik dalam menghafalnya. Paham? Kita lanjut, nomor berapa selanjutnya? Nomor 4. Nah, mengeraskan bacaan yang mau dihafal. Mengeraskan bacaan yang mau dihafal. Tuh. Mengeraskan bacaan yang mau dihafal. Nah, tuh maksudnya gimana Ustazah? Nah, jadi tipe anak itu ada bermacam-macam. Ada anak audio, ada anak visual, ada anak kinestetik. Nah, itu apa Ustazah? Nggak usah kalian dipikirkan ya. Contohnya, misalnya anak audio itu gimana Ustazah? Ada nggak dari sebagian dari kalian ketika menghafal dia harus kayak gini? Innamal a'malu binniyat. Ada yang ngomong kayak gitu? Ada tipe anak yang menghafal seperti itu. Biasanya itu anak audio, ya kan? Dia harus diucapkan. Dia kalau misalnya suaranya nggak didengar sama orang atau suaranya nggak didengar sama telinganya sendiri, dia seakan-akan kayak ucap rugi gitu.
anak kalau dia harus diutarakan sama dia. Nggak masalah, itu tipe anak. Jadi harus menghafal seperti itu. Maka dari itu, kalau ada tipe anak yang seperti itu, jangan pula menghafal depan kawan yang lagi menghafal diam-diam. Terus antum sengaja, niat sengaja, jangan seperti itu ya. Itu sama aja kita mengganggu ke teman, itu nggak boleh. Itu tipe kalian. Coba mulai sekarang diketahui tipe anak itu seperti apa sebenarnya. Nah, kalau yang sudah seperti itu silahkan. Misalnya dia anak bodoh ya kan, silahkan di lapangan dia menghafal, atau di misalnya koridor-koridor ini dia menghafal yang tak ada orang. Terus kalau misalnya pokoknya cari tempat-tempat sepi lah gitu, ya kan. Terus ada juga ada yang visual. Kayak mana tuh saja? Dia menghafalnya dengan cara menulis. Pernah lihat teman kayak gitu? Ada. Dia udah menghafal, udah baca berapa kali nggak hafal. Nah, jadi dia punya ide untuk menulis hadisnya. Innamal a'malu binniyat, ditulisnya sampai tak berapa kali ditulis-tulisnya. Jangan kalau kalian langsung bully dia. Tahapan di program kerjaan menulis hadis yang begitu panjang yang ditulis. Jangan pula dibully orang kayak gitu. Dia tipe anaknya kayak gitu, harus ditulisnya baru dia dapat ke dalam pikiran. Tuh, jadi harus dikenali teman-teman yang seperti itu. Jangan diejekin, jangan dibilang ih tak apa-apa, boleh ya. Itu tipe dia, itu cara dia untuk belajar dan mengkreatifkan dirinya gitu loh, untuk ada dengan cara kayak gitu baru bisa gitu. Jadi ada juga tipe anak yang dia menghafal, dia sambil bawa terus menghafal dalam hati aja. Cuma hati aja, cuma hati sama Allah yang tahu dia menghafal apa, ya kan? Ada tipe seperti itu, ada. Jadi macam-macam kita, apalagi kalian satu kelas tuh banyak ya kan. Jadi kamilah sebagai guru yang tahu kayak mana kalian tipenya. Jadi silahkan menghafal dengan cara yang kayak mana enaknya. Tapi di sini para ulama memberitahu bahwasanya lebih baik menghafal itu dengan mengeraskan suara. Kenapa? Ketika kita mengeraskan suara, banyak indera yang ikut serta. Indera pendengarannya, kemudian bicaranya, terutama kemudian hatinya. Jadi semua ikut bergerak. Jadi kalau misalnya dia berbicara, kemudian telinganya dengar dan dia otomatis hatinya bisa hafal. Itulah para ulama untuk menghafal hadis. Boleh kalian ikuti atau mungkin kalian mengikuti cara yang seperti apa yang lebih enak dan mudah, silahkan. Oke, paham kira-kira? Kemudian yang keempat ya. Nah, yang kelima itu adalah memperkuat hafalan dengan banyak mengulang. Memperkuat hafalan dengan banyak mengulang bacaan dan hafalan. Memperkuat hafalan dengan banyak mengulang bacaan dan hafalan. Nah, contohnya apa itu ya misalnya? Memperkuat hafalan. Nah, jadi maksudnya itu adalah kita sudah dihafal, ustazah, udah menghafal ustazah banyak kali, udah sampai 10 kali Anda baca, tapi nggak hafal-hafalan ustazah. Nah, kalian tahu nggak? Para ulama zaman dahulu itu menghafal hadis sampai berapa kali beliau itu mengucapkan hadis yang ingin dihafalnya. Misalnya contohnya innamal a'malu binniyat, berapa kali? Sampai 100 kali, bayangkan itu. Ada yang sampai 100 kali, ada yang sampai 50 kali. Kita 7 kali aja bisa capek kan? Udahlah, capek kan hadis ini hafal-hafal, langsung tak semangat. Jadi mulai sekarang coba diniatkan dalam hatinya untuk ayo dihafal. Kemudian kalau misalnya udah nggak hafal terus udah dibaca nggak hafal, udah tinggalkan dulu sebentar, tidur, kemudian nanti dibaca lagi. Nah, kayak gitu cara kita memperkuat hafalan kita, bukan dengan sekali aja udahlah. Memang ada tipe anak yang langsung baca, dia langsung hafal, ya kan? Sama kayak muka kita nih. Kayak kita pakai skincare ya kan? Ada orang yang nggak pakai apa-apa udah cantik mukanya, tapi ada orang yang udah pakai apa-apa belum juga cantik mukanya. Sama kayak penghafal. Udahlah, kita itu
Allah. Jadi memang harus terus dihafal. Tapi ada yang manusia Masya Allah ya kan, jenius di IQ-nya, sekali baca langsung hafal. Ada tipe yang kayak gitu. Nah tapi keuntungannya anak yang istilahnya lebih giat lagi harus menghafal gitu loh. Maksudnya harus butuh tenaga ekstra dia, misalnya harus membaca lebih banyak lagi, dia lebih mungkin hafalannya, lebih susah untuk lupa. Walaupun dia lupa, minimal ketika dia lihat tulisan itu, lihat bacaan itu, dia masih ada sedikit lengket di kepalanya. Itulah tipe anak yang lebih mungkin ya Allah kasih keanugerahan yang lebih gitu ya kan. Walaupun dia sedikit agak susah untuk menghafal, tapi dia juga agak lebih lama dalam mengingatnya, begitu biasanya. Jadi seperti para ulama zaman dahulu, nggak hanya sekali, para ulama juga susah, ada juga yang sampai 100 kali, 50 kali, yang bahkan lebih mungkin dari itu juga ada. Jadi jangan langsung patah semangat bilang, ih capek kali begini begitu. Coba diingat kalau kita juga manusia biasa yang punya capek wajar, tapi harus diulangi untuk bisa lebih baiklah lagi. Kan kira-kira ya, Alia ngantuk anti Alia. Kemudian yang keenam adalah mengelompokkan hafalan. Mengelompokkan hafalan. Nah, contohnya tuh gimana? Nah, kalau seandainya sudah kasih contoh waktu di buku ini, nih bisa dilihat nih. Kalau di buku ini itu misalnya bab tentang toharoh, ya kan? Bab tentang toharoh itu apa aja? Misalnya di kitab toharoh dikelompokkan nanti bab toharoh, bab adab masuk WC, bab siwak, bab mengusap bagian atas sepatu, bab mandi jinabat, bab tayamum, bab haid. Nah, ini semua termasuk ke dalam kitab toharoh. Itulah dia cara mengelompokkan. Jadi kita bisa ditanya, kitab tentang toharoh apa aja? Ini. Nanti kemudian kitab tentang sholat apa aja? Bab sholat ini. Itulah maksud para ulama tadi, mengelompokkan hafalan atau bacaan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menyetorkan hafalan kepada kawan atau pembimbing secara rutin. Menyetorkan hafalan kepada kawan atau pembimbing secara rutin. Nah, ini juga sudah kita laksanakan sebagai penghafal Quran dan penghafal hadis. Contohnya adalah ketika kalian setoran hadis sama ustazah, misalnya sama ustazah siapa misalnya? Hah? Siapa? Andi setoran hadis setoran tahfiz sama ustazah siapa? Ustazah Rica. Andi sama ustazah Rica. Andi sama ustazah siapa? Oh, ini semua ustazah Rica? Iya. Oh enggak, ada mungkin yang sama ustazah siapa? Ustazah Nurul. Oh, Ustazah Nurul Auliah ya? Ada yang sama. Nah, itulah maksud dari ini dia kiatnya adalah menyetorkan hafalan kepada pembimbing. Pembimbing itu siapa? Ustazahnya. Misalnya kalau hadis sama Ustazah Ila ya kan? Atau bisa juga di situ dibilangnya hafalannya sama kawan. Nah, kalau misalnya kayak ada yang sudah mungkin teman-teman yang sudah mencapai target ya kan? Biasanya ustazahnya suruh sama teman itu enggak? Biasanya ya kan? Nah, itulah dia salah satu bisa sama teman atau sama ustazah, ya kan? Jadi kenapa harus disuruh ustazah sama pembimbing atau sama temannya? Supaya kita tahu di mana letak kesalahan yang kita hafal. Terus dia juga hafalan kita menjadi lebih baik. Ya, itulah salah satu kiat dalam menghafal. Wajib disetorkan, jangan pula kita kepedean. Anda bisa menghafal sendiri, nggak perlu setor. Nggak bisa kayak gitu. Para ulama aja seperti itu. Harus disetor kepada gurunya. Harus sudah dihafal. Silakan transfer apa yang kita hafal ini ke pada yang lebih baik, pembimbing yang mungkin kita anggap lebih baik. Seperti kalau misalnya kita belajar yang
di informal. Kalau misalnya di formal ya jelas sama guru ya kan. Tapi kalau misalnya kita juga boleh sebelum sama ustazahnya setoran sama temennya, silahkan untuk didengarkan. Misalnya kurang baik, bisa tahu kita, oh ternyata anak di sini yang belum hafal. Jadi ketika setoran sama ustazahnya langsung lancar kayak gitu. Ya kan? Paham kira-kira? Paham insyaallah. Kemudian menjaga hafalan dengan senantiasa mengecek hafalan dan mengulanginya pada waktu yang berbeda. Menjaga hafalan dengan senantiasa mengecek hafalan dan mengulanginya pada waktu yang berbeda. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita biasanya bilang apa kalau ini? Murojaah. Nah, kalian sudah punya hafalan Al-Quran, kalian sudah punya hafalan hadis dari kelas 7, 8, 9, Masya Allah, sekarang masuk kelas 9. Kita contoh, kemarin tampil hadisnya kelas 7 apa? 3 juz ya? Hah? 6 juz sampai ke 8 ya? Ada mungkin yang lebih, bahkan mungkin belum sampai juga. Minimal tuh pasti ada 2 juz, 3 juz kan. Jadi coba terus hadis. Kemarin itu sudah sampai 25 atau 26 hadis ya? Itu 24, sudah lupa. Bayangkan kalau misalnya dibandingkan sama anak yang mungkin sekolah negeri, itu mereka belum ada hafalan seperti itu ya kan. Tapi kalian sudah punya misalnya hafalan hadis 24, hafalan Al-Quran sekian juz gitu. Jadi coba kalian, itu namanya kalian sudah dikatakan seorang penghafal. Jadi coba misalnya hari libur, minimal tuh kalian baca Al-Quran kalian yang juz 30 tuh yang sudah lupa dibaca. Kemudian kalau malas baca, didengerin murotalnya, sama seperti hadis juga dibaca. Jadi insya Allah tidak lupa. Sisihkan waktu minimal tuh seminggu atau sebulan berapa kali untuk memurojaah apa yang kalian punya. Jangan udah kelas 9 kok ngapain itu lagi dihafal-hafal. Sayang gitu ilmunya, rugi kitanya ya kan. Apalagi yang Masya Allah ada yang dapat nilai yang baik, hafalannya Masya Allah mumtazah. Jadi silahkan dimurojaah gitu loh, supaya ilmunya tetap lengkeng. Itulah kurang lebih kira-kira yang nomor 8. Nah, yang nomor 9 itu adalah mengamalkan hadis yang telah dihafal. Mengamalkan. Nah, mengamalkan hadis itu maksudnya gimana, Ustazah? Nah, bayangkan seseorang itu paling baik adalah ketika dia berilmu, kemudian sedikit ilmunya, tapi dipraktekkannya, diamalkannya, daripada dia banyak ilmunya tapi tak ada sedikit pun yang diamalkannya. Itu lebih baik orang yang sedikit ilmu tapi diamalkan. Contoh sudah mau tanya nih, masih ingat nggak kira-kira? Hadis kelima tentang apa ya yang di hadis Arba'in? Tentang apa hadis kelima? Yang singkat? Tentang apa? Wah? Nah, Masya Allah mumtazah tentang bid'ah. Itu contohnya. Misalnya kalian sudah paham kan ilmu tentang bid'ah itu apa aja? Sedikit kalian praktekkan. Contoh misalnya ada acara kayak misalnya maulid di rumah kalian, terus kalian diundang, cik, nanti datang ya acara maulid kayak gitu, nanti juga datang ya acara maulid, kayak gitu.
tapi kita nggak datang. Nah, itu salah satu contoh amalan praktek yang kalian amalkan. Bayangin, itu Masya Allah. Walaupun misalnya kita mungkin bisa jadi kita langsung dibully sama tetangga, atau kita diajak sama teman yang seumuran kita, apa lah kalian gitu kamu datang, terus kalian bilang Kak, terus kalian bilang gitu, enggak, kayak gini, seakan-akan kalian sudah pendakwah yang hebat ya, enggak, kami tidak mau datang karena itu bid'ah, kalian bilang kayak gitu kan, jangan kayak gitu bilangnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, iya nggak apa-apa, kami nggak datang, kami di rumah aja. Nah, cara bilang itu pelan-pelan. Terus kalau dia tanyakan, biasanya kalau orang kayak gitu bisa ngajak debat ya kan. Kalau orang-orang ngajak debat tuh nggak usah diladeni. Jadi lebih baik dari nggak apa-apa, kami di rumah aja kayak gitu. Insya Allah kalian berdoa dari rumah. Nah, bilang aja kayak gitu daripada langsung nggak usah, itu adalah perkara bid'ah. Nggak boleh ya. Nanti langsung apa begini panjang enggak. Lari pula ke orang tua kita, lari pula ke nenek kita, gopung segala macam, payah ya kan. Jadi coba mulai dipraktekkan salah satu, yaitu adalah perkara bid'ah yang harus ditinggalkan. Kemudian apalagi contohnya misalnya kayak ada acara tepung tawar, kalian bisa dipanggil kan, dipanggil silahkan tepung tawar kakaknya, misalnya kayak gitu ya kan, dia pakai begini, terus kalian enggak. Nah itu salah satu contoh amalan yang sudah kalian praktekkan gitu. Apalagi kalau misalnya kalian Masya Allah kalian dakwah ke orang tua kalian ya kan, misalnya ini kayak gini nggak boleh, karena dalam hadis perkara bid'ah itu kalau dilakukan kita sia-sia, nggak ada gunanya, malah nambah dosa gitu. Jadi coba kita pelan-pelan mulai belajar untuk tidak begini, tidak begitu gitu. Jadi kalian sebagai anak yang sudah belajar apa aja ilmu-ilmu yang harus dipelajari, yang harus dihindari, yang tak perlu dikerjakan, coba mulai dakwahi orang tuanya pelan-pelan. Insya Allah kalau misalnya orang tuanya dapat hidayah, pahala kalian Masya Allah besar. Kalian dapat pahala, orang tuanya Masya Allah senang dapat punya anak yang salehah, ustazahnya juga dapat pahala, sekolah juga dapat pahala, Masya Allah. Jadi sedikit itu tapi dipraktekkan, ya kan? Sama kayak kita juga, kayak misalnya tadi ya, kalau kami nampak kalian di luar sana misalnya kalian pakai menutup aurat, pas jumpa assalamualaikum ustazah di sarung ustazahnya ya kan, terus dengan pakaian yang seperti kami itu sebenarnya ada kebanggaan tersendiri ya, Masya Allah. Pas misalnya sudah jumpa kan, salah satu ustazah misalnya jumpa, pasti nanti di kantor cerita, kami loh masih pulana ini pakaiannya seperti ini, walaupun misalnya dia di sekolah tidak memiliki prestasi akademis yang baik seperti itu, tapi ketika di luar dia Masya Allah pakaiannya menutup aurat secara sempurna, terus pokoknya Masya Allah solehah kita bilang kan tuh. Tapi tuh kayak kami yang ngerasa ya Allah kayaknya berhasil ya kami ngadidik dia gitu. Kayak orang tuanya dapat pahala, ustazah juga dapat pahala, sekolah juga Masya Allah kan mengalir terus pahala dari anak tersebut kan. Jadi kami tuh merasa senang seperti itu. Beda dengan mungkin ada anak yang mungkin dia dari bukan di sini ya, satu pun cerita di sini, maksudnya ada pengalaman beberapa siswa gitu ya. Jadi mungkin dia dari segi akademis tuh Masya Allah gitu ya, selalu muntazah ketika di kelas. Tapi ketika kami melihatnya di luar gitu kan, dia pakaiannya tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan gitu. Terus dia juga pakaiannya juga tidak sesuai yang telah didapatnya selama dia belajar. Itu kami kayak sedih gitu loh. Kok kayak gitu ya, padahal dia kalau di sekolah Masya Allah gitu kan. Jadi tuh sama dengan gimana ya, dia tuh punya ilmu banyak tapi tidak dipraktekkan. Jadi kami lebih senang dan bahagia ketika anak kami dia itu memiliki akhlak yang baik daripada akademis yang Masya Allah tapi akhlaknya kurang baik seperti itu kira-kira. Tapi kami lebih senang lagi ketika anak kami itu memiliki akademis yang baik kemudian akhlak yang solehah, Masya Allah. Itu jadi dua keberuntungan untuk kami sebagai guru dan orang tua kami. Itulah kira-kira. Paham ya kira-kira ya, Masya Allah. Nah, jadi ini tugasnya adalah ini kan di sini tuh. Jadi kita mana minggu depan masuk gak kayak minggu depannya lagi ya? Kan besok minggu 22 ya. Nah
kalian tempel, mau kalian warnai, mau kalian dicantikin lah, itu sama Allah. Jadi dikumpul ya, pas jumpa nanti dikumpul, jangan pula, nah Ustazah, kayak ini enggak mau, Ustazah enggak mau. Jadi Ustazah mau kreativitas kalian. Gimana kira-kira? Kalian sudah kelas 9 kan? Apalagi anak cewek, biasanya lebih kreatif kan? Itulah kira-kira ya. PR-nya minggu depan dikumpul. Paham? Semuanya? Paham ya, insya Allah. Semoga kita semua tergolong anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, insya Allah. Jangan lupa nanti diambil ya bukunya. Stop nih ya.